warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Buat teman-teman yang masih stay di channel ini, sudah mendukung channel ini, aku ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebermanfaatan dari adanya channel ini. Baik teman-teman, kali ini aku mau share tentang rekapan FRPAI minggu kedua, 8-14 September. Maaf banget, ini seharusnya udah aku upload sejak hari Selasa ya teman-teman. Akan tetapi karena ada suatu hal dan lain sebagainya, tertunda sampai hari ini. Sudah aku buat, aku pikir kalau aku simpan saja nanti justru tidak ada gunanya. Siapa tahu dengan aku share bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, di minggu kedua ini jenis soalnya itu masih sama dengan minggu 1 kemarin ya teman-teman. Masih didominasi oleh ayat, dan di minggu kedua ini bermunculan ayat-ayat baru yang tidak ada di minggu pertama. Begitupun dengan soal-soal yang lainnya. Itu sebenarnya materi pokoknya sama, misalkan seperti haji, kemudian wakaf, kemudian mawaris, kemudian untuk hadis, itu sebenarnya materi pokoknya sama, akan tetapi soalnya atau jenis soalnya yang berbeda gitu. Misalkan seperti haji, kalau di awal-awal kemarin kan jenis-jenis haji misalkan yang keluar itu haji tamatu. Nah, di minggu kedua ini muncul juga macam-macam haji yang lain, haji kiran, haji ifrat, itu muncul di dalam soal. Nah, jadi pelajari pokok materinya, insya Allah nanti ketika kita ketemu dengan soal berbeda bentuk, itu kita bisa mempelajarinya. Oke, kita langsung aja ya lihat FR-nya seperti apa. Nah, di sini aku cantumin FR yang pertama, FR yang minggu pertama kemarin, kemudian aku di bawahnya aku tulis FR minggu kedua buat perbandingan ya teman-teman. Buat kita lihat, bukan berarti yang minggu pertama kemarin ada kemudian di minggu kedua ini enggak ada, tapi yang di minggu pertama kemarin ada itu nyambung ke yang minggu kedua ini teman-teman. Jadi materi pokoknya sama, cuman bentuk soalnya yang berbeda. Jadi ketika kalian sudah mempelajari FR minggu pertama, itu akan sangat bermanfaat di minggu kedua, kemudian di minggu berikutnya. Mudah-mudahan nanti berganti minggu, berganti bulan, soalnya masih seputaran ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Semangat, semoga dimudahkan. Oke, ini dia. Mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan disukseskan dalam tes. Oke, sebelumnya saya minta maaf bila mana nanti terdapat kesalahan baik secara tulisan maupun ucapan ya. Kita mulai dari yang pertama, rekap FR SKB PAI minggu kedua, 8-15 September 2020. Nah, yang pertama tajwid ya teman-teman. Yang aku tandai dengan blok biru ini artinya FR di minggu pertama ya teman-teman. Nah, yang berwarna putih ini adalah FR di minggu kedua, dan ternyata di tajwid ini banyak bermunculan materi-materi baru, mulai dari Izhar Syafawi, kemudian Izhar Syafawi ini mim sukun ya teman-teman, salah satu hukum mim sukun, kemudian ikhfa, kemudian tajwid ada 2 kalau tidak salah. Pada ayat kita diminta memilih ada beberapa hukum bacaan. Pada ayat tersebut A itu 2 mad badal, 1 mad wajib, mad jaiz. Nah, itu artinya kita harus mempelajari mad badal itu seperti apa, kemudian mad wajib itu seperti apa, kemudian mad jaiz itu seperti apa. Kemudian ada bacaan khusus, gharib dan naql, ada nun sukun, dan ada mad asli, kemudian tidak dapat tajwid tentang. Nah, ini salah satu pemberi FR-nya mengatakan tidak mendapat tajwid tentang nakal, ismam, atau imalah ya. Tapi beberapa ada yang dapat. Kemudian mad wajib mutasil ya. Kemudian
ikhfa hakiki. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan ini. Nah, dari sini berarti kita teman-teman kita pelajari hukum mim sukun ya. Yang jelas mim sukun, kemudian nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Kalau mim sukun itu ada 3 ya, teman-teman. Ada izhar safawi, ada idgham mimi, ada ikhfa safawi. Kemudian kalau untuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 5. Itu salah satunya ikhfa hakiki, izhar halqi, kemudian ada iklab, ada ikhfa. Kemudian yang satunya apa? Idgham ya. Nah, dibuka kembali tentang tajwid-tajwid ini. Kemudian ada juga yang khusus tentang ismam, imalah, nakol, kemudian gharib ini ya, teman-teman. Kemudian tentang mat. Jadi kalau kita rangkum ini jadinya kita belajar semua topik ya, teman-teman. Tergantung nanti kita dapatnya apa ya. Mudah-mudahan aja apa yang kita pelajari itu nanti yang akan keluar. Amin. Oke, kemudian lanjut. Ini contohnya ya teman-teman. Berikut yang tidak termasuk mat asli. Nah, yang pilihan A. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Nah, di sini ada banyak mat asli ya teman-teman. Mat asli ini mat tabi'i. Ini ada ini fi. Nah, ada kasrah bertemu ya sukun, kemudian ada fathah bertemu alif. Nah, banyak ini nih, yang A ini banyak mat aslinya. Kemudian yang B, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Kemudian yang C, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Nah, kalau kita lihat, coba kita baca penjelasannya ya. Seperti yang kita ketahui, mat asli itu sama dengan mat tabi'i. Sekilas jawabannya benar semua. Kok ada kal, ada ko, ada fi, ada ha. Namun, bila diteliti yang jawaban B itu ada bacaan hurufnya. Lebih khususnya dibaca imalah atau memiringkan. Ro dibaca re, majreha, menjadi majreha ya. Jelas ya teman-teman, kalau misalkan yang ditanyakan mat asli semuanya gitu kan sederhana ya pertanyaannya, karena ini sekelas soal untuk tes SKB tentu saja membutuhkan pemikiran yang lebih lagi ya. Nah, di sini ini dia, yang poin B ini ada majreha. Ini kalau kita lihat sekilas kan majroha. Nah, ro ini kan sekilas ini adalah bacaan mat tabi'i atau mat asli. Fathah bertemu alif, kemudian ini juga. Nah, ternyata ini di dalam tajwid itu memiliki hukum tersendiri yaitu imalah, di mana ro ini tidak dibaca sebagaimana mestinya majroha, akan tetapi berubah menjadi majreha. Nah, itu ya teman-teman, lebih fokus lagi dan lebih teliti lagi. Oke, kita next. Kemudian di nomor 2, Salahuddin Al-Ayyubi itu penerapan sifat. Nah, ini yang aku blok biru di FR pertama ya teman-teman. Kemudian coba kita lihat ada jenis baru enggak di soal tentang Salahuddin Al-Ayyubi ini. Soal Salahuddin Al-Ayyubi ada sekitar 5, di soal terakhir seperti FR2 yang lain yang sudah beredar. Nah, kita diminta menentukan sikap beliau, penerapan yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari. Film Kingdom of Heaven juga muncul, lupa diminta untuk ngapain, pemberian buah pir ke Raja Richard, kasih sayang sesama, menghormati sesama, perhatian sesama, menolong sesama, dan seterusnya. Saya pilih kasih sayang terhadap sesama, dan Salahuddin di akhir hayat hanya memiliki selembar kain dan uang berapa gitu. Lupa pokoknya termasuk zuhud, sederhana, dan seterusnya. Saya pilih zuhud. Nah, jadi intinya kalau jenis untuk Salahuddin Al-Ayyubi ini topiknya sama ya teman-teman. Masih seputaran sifat-sifatnya. Jadi diperdalam aja materi yang sudah teman-teman rangkum di FR pertama kemarin. Insya Allah di FR berikutnya atau di minggu-minggu berikutnya ini masih seputaran sifat-sifat. Kemudian di Al-Quran ini langsung yang poin E saja ya teman-teman. Surat Makkiyah dan Madaniyah. Di bawah ini yang merupakan surat Makkiyah adalah opsinya kita semua pasti bisa baca. Soalnya rata-rata itu ayat di juz 30, potongan surat Abasa, An-Nasr, dan seterusnya saya lupa. Saya mikirnya sebagai juz 30 kan surat Makkiyah. Jadi cari yang menurut Anda benar. Oke. Ayat Madaniyah yang terdapat ada tanda-tanda surat Makkiyah. Nah, kalau kita rinci, kalau kita detailkan, ini masih sama ya teman-teman dengan FR yang minggu sebelumnya.
terkait surat-surat madaniyah, surat-surat makiyah. Nah, kalau di FR minggu kedua ini lebih jelas. Oh, ternyata ayat-ayat yang muncul itu mayoritas ada di juz 30. Nah, lebih perdalam lagi di bagian juz 30 ya, teman-teman. Kemudian untuk ayat Al-Qur'an, nah ini dia yang aku maksud, ayat Al-Qur'annya ini tetap mendominasi ya, teman-teman. Tetap banyak ternyata. Nih, yang aku blok biru ini ada di minggu pertama, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kita masuk ke FR ayat minggu kedua ya, teman-teman. Ini aku buat poin baru soalnya banyak banget. Nah, di sini ada paling banyak ayat 2. Jadi ada potongan ayat terus ditanya ayat tentang apa. Kalau paham bahasa Arab insya Allah mudah. Tapi nggak ada keterangan surat atau ayat berapa. Yang ada keterangan surat ayat tadi aku dapat An-Nisa ayat 59. Oh, ini sama ya, An-Nisa ayat 59. Kemudian At-Taubah 119, Al-Maidah ayat 6 ini juga sudah ada di FR minggu pertama. Kemudian suruh nyebutin surat dan ayat berapa tentang keajaiban kandungan, juga tentang adil meskipun terhadap kerabat. Masih sama ya, teman-teman, masih terkait kandungan, masih terkait adil. Kemudian tumbuhan dan partikel terkecil yang membutuhkan air, pilihan gandanya berupa ayat. Bunyi ayat tentang gunung lempengan, ya masih tentang gunung. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 30 atau berapa lupa, ditanyakan kepemimpinan yang bisa diambil. Pilihan jawaban khalifah demokratis musyawarah. Nah, kemudian ayat-ayat Al-Qur'an tidak ada menyebutkan surat apa, ayat berapa, ayat sudah tersedia di pilihan jawaban, tinggal mencocokkan dengan maksud atau konteksnya. Berlaku adil dan amanah, ciri-ciri pemimpin Talut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, menjelaskan tentang apa, akidah, akhlak, fikih, sejarah atau apa. Nah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini surat Ar-Rahman ya, teman-teman. Kemudian Quran tentang ibu menyusui. Kemudian ada tentang gunung. Nah, gunung ini bervariasi ya, teman-teman. Ada yang sebagai lempengan, ada yang sebagai pengokoh bumi, ada yang sebagai pasak, ada yang penahan gempa. Nah, jadi teman-teman cari yang paling sesuai yang mana. Kemudian ayat tentang air susu yang bagian laki-laki, 2 kali bagian perempuan. Nah, ini An-Nisa ini ya, yang An-Nisa ayat 11 ini ya. Kemudian ayat tentang ayah sebagai pemimpin bagi keluarganya, ayat tentang kesehatan badan, qada dan qadar, soal cerita, Ali Imran ayat 32, Al-Maidah ayat 51, Asyura ayat 15, Yasin ayat 25, hadits 22. Kemudian ayat Al-Quran tentang bagaimana seorang pemimpin, ayat Al-Quran tentang hakim yang harus amanah dan adil. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat di atas berisi tentang, nah masih sama tadi ya, udah. Kemudian ayat tentang janin, ya kecuali pilihannya cuma nama surat dan nomor ayat, tidak ada Arabnya atau bunyi ayatnya. Nah, ini udah aku bahas di video tentang ayat ya, teman-teman. Kemudian Pak Rozak hidup bersahaja dan selalu membelanjakan rizkinya dengan benar di jalan Allah sesuai bunyi ayat, cuma bunyi ayat tanpa nama surat. Ayat tentang etos kerja. Kemudian wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksud dari kata yang bergaris bawah, dhalla munafik, kafir, murtad, syirik, zalim. Coba cek di terjemah ya, teman-teman, dan juga tafsir. Kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Cek Al-Baqarah ayat 282 itu isinya gimana. Kemudian menunjukkan ayat tentang sholat berjamaah, kecuali pilihannya bunyi ayat. Ayat tentang segala sesuatu mengandung air dan membutuhkan air, pilihannya bunyi ayat. Ayat tentang pemimpin yang berilmu dan punya fisik kuat, kalau nggak salah opsinya bahasa Arab semua. Karakteristik pemimpin dalam surat Ali Imran, lemah, lembut, pemaaf, musyawarah. Kemudian yang ayat tentang turunnya Al-Quran, ada ayatnya, terus artinya apa? Al-Quran turun pada malaikat Jibril di Baitul Izzah. Kemudian B, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril di Baitul Izzah. Kemudian CDE jawabannya mirip-mirip. Arti ayat syu'i dan tayyiban. An-Nisa 58 kalau diaplikasikan ke dalam sikap sehari-hari. Pak Ali seorang guru yang adil dan amanah sesuai dengan ayat Al-Quran yang sudah pernah dibahas di FR. Disajikan 5 ayat, di dalamnya ada kata adil dan siddiq. Pertanyaannya, ayat manakah yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin? Kemudian Al-Ankabut ayat 17, maaf
Gimana soalnya panjang. Qada qadar, takdir umri, takdir samawi, takdir tentang takdir ya teman-teman. Oke, itu tadi tentang hayat. Sebenarnya kalau kita cermati ini topiknya sama ya teman-teman, tentang adil, kemudian tentang gunung, cuma beda konteks. Ada yang adil terhadap ayah, ada yang ayah terhadap anak, terhadap istri, ada terhadap keluarga, kemudian adil terhadap kerabat, kemudian seorang guru adil terhadap muridnya. Nah, jadi konteksnya memang beda-beda banget. Sebenarnya pokok materinya kan sama ya tentang adil gitu, tapi setiap pokok atau setiap materinya itu punya ayat yang berbeda ini ya, jadi kita harus tahu masing-masingnya nanti. Kemudian tentang gunung ya itu tadi udah banyak dibahas ya, dan lain sebagainya, coba teman-teman cek, teman-teman pelajari. Oke, kita next ke berikutnya. Itu FR tentang hadis ya teman-teman, yang aku blok biru ini ya, FR minggu pertama. Kemudian kita langsung aja ke ini dia, tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lain, yang bunyi murru auladukum sab'ina sinin. Kemudian terus inamal a'malu binniyat, gundul semua, terus ditanya itu termasuk hadis apa, nggak ada perawinya, dicantumkan di soal menentukan jenis hadis kan, ada hadis ahad, aziz, mutawatir. Soalnya nggak usah ya, soalnya agak susah ya membedakan aziz dan seterusnya kalau saya tadi hadisnya. Kemudian hubul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Kemudian terus ada hadis tentang membagi rezeki Allah sesuai kebutuhan. Ada potongan hadis kurang jelas menurut saya, diminta menyebutkan termasuk hadis masyhur, gharib, sahih, maudhu. Kemudian entah tadi hadis atau perkataan Rasulullah yang tentang jika Aisyah mencuri, niscaya aku akan kupotong tangannya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Hadis tentang wali nikah termasuk hadis apa? Disajikan hadis yang digaris bawahi itu termasuk apa pokok? Pokoknya jawabannya sanad. Ayat tentang poligami dan ada hadis di bawahnya, fungsi hadis sebagai bayan apa? Hadis tentang tidak beriman seorang kamu sehingga mencintai saudaranya termasuk hadis apa? Nah, jadi lebih ke jenis hadis ya teman-teman. Kemudian di sini ada potongan hadis, ittaqun naro walau bisiki tamrotin. Artinya berlindunglah kalian. Maaf di sini kurang lengkap ya. Berlindunglah kalian dari api neraka walau dengan separuh kurma. Nah, jadi ini intinya tentang apa ya teman-teman, sedekah ya. Jadi kita itu bisa berlindung dari api neraka dengan apa yang kita berikan, apapun itu, termasuk dengan sebiji kurma. Nah, itulah teman-teman, kita nggak tahu nih ya alasan apa yang nantinya bisa membuat kita mendapatkan rahmat Allah sehingga bisa memasuki surganya Allah, karena tidak dilihat dari sebesar apa bantuan kita, tapi yang dilihat adalah seberapa ikhlas hati kita dalam memberikan bantuan tersebut. Oke, ini masih tentang jenis hadisnya ya teman-teman, jadi pelajari benar-benar maksur, mutawatir, kemudian ahad, aziz, gharib. Nah, pelajari betul-betul konsep-konsep dari hadis ini. Nah, mudah-mudahan tetap yang kita pelajari, mudah-mudahan itu yang keluar nanti. Kemudian hadis tentang mencintai Nabi melebihi keluarga termasuk hadis apa? Fungsi hadis, soalnya tuh gini, ayat jika hendak sholat maka basuhlah, hadis tidak sah sholat tanpa wudhu. Jadi fungsi hadis itu terhadap ayat ini apa? Ayat dan hadisnya pakai Arab, kita harus tahu dulu artinya apa supaya bisa nentuin fungsinya hadis itu apa. Hadis tentang adab terhadap tetangga, hadis persaudaraan sesama muslim, hadis 4 golongan yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Oke. Jadi tentang hadis banyak bermunculan hadis-hadis baru ya teman-teman. Kalau kita bandingkan di FR yang pertama itu kemarin kan belum spesifik ya hadisnya itu apa gitu. Kalau di FR minggu kedua ini bermunculan potongan-potongan hadisnya itu cukup banyak. Nih ya, mulai dari ini tadi, berlindung dari api neraka dari separuh kurma, kemudian hubul waton minal iman, kemudian inamal a'malu binniyat. Nah, banyak banget bermunculan hadis-hadis baru di FR minggu kedua ini, dan topiknya masih sama, menentukan
jenis hadisnya apa, juga kemudian fungsi hadis tersebut terhadap Al-Quran. Itu sih poinnya ya kalau untuk hadis. Kemudian lanjut ke haji. Nah, haji ini ada beberapa tambahan. Sebenarnya masih seputar rukun, masih seputar syarat ya sebenarnya. Itu ada salah seorang yang beribadah haji tapi tidak melakukan wukuf. Nah, ini masih sama ya dengan yang FR pertama. Kemudian haji ifrad tadi keluar. Nah, kalau kemarin yang ditanyakan tamatu, nah di minggu kedua ini yang ditanyakan haji ifrad. Kemungkinan juga di FR lain itu yang ditanyakan haji kiran. Nah, pelajari semuanya ya teman-teman, tiga-tiganya. Kemudian rukun haji ya, rukun, kemudian tawaf ifadah. Sama sih. Oke, kita next ke sejarah. Ini masih sama aja nih ya, sejarah itu penaklukan pasukan muslimin di Afrika. Kemudian ghanimah di masa Bani Umayyah atau Abbasiyah, kan penghasilan negara dimulai dari zakat, ghanimah, haraj. Dan apa gitu pertanyaannya, kalau diimplementasikan di zaman sekarang yang mana? Nah, kalau sekarang itu yang kita pakai di negara kita zakat sama pajak ya teman-teman. Kalau untuk haraj, ghanimah, ini udah aku bahas sih tentang ghanimah, tentang haraj ini di pembahasan FR hari pertama, ini udah aku bahas. Coba teman-teman cek di video aku. Kemudian mawaris ini masih sama ya dengan FR minggu pertama, soalnya masih seputar ini, dan untuk soal hitungannya yang muncul ya ini masih seputaran 60 juta ini. Nah, ini tambahannya untuk mawaris itu ada anak kandung membunuh orang tua, hukum mendapatkan warisnya adalah, ini sama ya teman-teman dengan yang J, cuma kalau yang J ini belum ada pilihan jawabannya. Kalau di FR baru ini udah ada pilihan jawabannya, itu ada sah karena salah satu ahli waris, kemudian batal karena termasuk pembunuhan sengaja, terhalang karena pembunuhan sengaja. Nah, di sini jawabannya terhalang ya teman-teman. Terhalang karena seorang pembunuh itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari yang terbunuh. Oke, kemudian kita lanjut ke dakwah. Nah, dakwah ini ada beberapa tambahan. Di minggu kedua, aplikasi dakwah Wali Songo, bil hikmah, muidhah hasanah, dan wajadilhum bilati hiya ahsan. Metode seorang guru mengajar kepada anak didik dengan menceritakan kisah Nabi dan orang soleh, termasuk dakwah dengan metode. Terus dakwah mauizah hasanah. Sunan sama ini ya, sama dengan ini. Kalau di sini tidak dinyatakan Kalijaga, di sini cuma dikatakan Wali 9, di sini itu dikatakan Sunan Kalijaga. Dalam kehidupan sekarang tadi ada pilihannya jadi aktor yang memerankan ulama dan lain-lain. Penerapan kenyataannya tidak ada yang dihafalkan di pelajaran SKI. Oke, lanjut ke zakat. Nah, zakat ini ada satu tambahan di FR kedua. Ini bukan berarti yang di FR pertama ini nggak ada di FR kedua ya teman-teman. Ini semua itu muncul di FR kedua. Kemudian ini aku cuma tuliskan tambahannya saja karena sama ya teman-teman. Terkait pajak, opsinya di bawah ini manfaat yang bisa diambil dari pajak kecuali membangun infrastruktur, mengelola negara, mensucikan jiwa. Saya pilih ini. Ya, karena mensucikan jiwa ini kan manfaat dari zakat ya. Sedekah ini masih topik utama, belum ada penjabarannya. Kemudian wakaf. Nah, wakaf ini kalau di FR pertama itu belum ada penjabarannya. Di minggu kedua ini banyak banget penjabarannya. Ada rukun wakaf, beda zakat sama wakaf masjid kepada ustadz hukumnya, syarat syah wakaf, barang yang diwakafkan kecuali, syarat-syarat mauquf, benda yang diwakafkan kecuali. Nah, ini sama ya, sama yang E ini, cuma kalau ini lebih spesifik ke syarat. Itu sah karena bisa digunakan untuk dirinya, sah karena termasuk barang yang bermanfaat, sah karena titik-titik. Oke, pelajari tentang wakaf ya. Kemudian next, hibah. Nah, hibah ini masih sama dengan di minggu pertama. Kemudian tafsir, ada beberapa tambahan. Nah, cukup banyak ya. Kalau nggak salah contoh kitab tafsir syar'i, kemudian klasifikasi tafsir, tafsir model ilmi, tafsir adab ijtimai. Itu yang mana? Pilihannya nama kitab dan negaranya. Tafsir adab ijtimai itu yang mana? Pilihannya nama kitab dan pengarangnya. Jalalain,
Kemudian Al-Azhar, Isyarah apa gitu, Tafsir Al-Quran Karya, Tafsir Al-Quran Karya. Kemudian Tafsir Hamka, Al-Azhar, Kitab Tafsir Lughawi, karya tafsir soal yang bercorak ishari dan tafsir ilmi, apa nama karya dan pengarangnya. Di bawah ini yang termasuk tafsir syar'i adalah Jalalain, karya Imam Suyuti, Azam, Al-Quran, dan seterusnya. Teman-teman pelajari tentang tafsir ya. Kemudian next ke Wali Songo, itu ada satu tambahan, Sunan Kudus berdakwah dengan menekankan seni suluk yang intinya tentang, nah ini sama ya dengan FR yang pertama, cuma kalau yang pertama ini cuma suluk Sunan Kudus tentang apa gitu aja. Nah di FR kedua ini ada rincian jawabannya, itu pilihannya keimanan, ketauhidan, kebudayaan, DC-nya enggak ada. Coba teman-teman cari tahu ya tentang ini. Kemudian Khulafaur Rasyidin, nah ini ada beberapa tambahan di FR kedua ini. Ilmu menurut Ali bin Abi Thalib, Utsman membukukan Quran. Dari situ kalau zaman sekarang kita melakukan apa? Saya jawab mengkaji isi Al-Quran. Membukukan kok mengkaji ya. Kemudian pada masa Khalifah Utsman banyak membuat bangunan, membuat jembatan dan lain-lain. Sekarang bentuknya apa? Membuat sarana infrastruktur ya. Bisa jadi sih ya. Sesuaikan dengan jawaban yang ada. Oke, lanjut ke Umayyah dan Abbasiyah. Itu ada sedikit tambahan di FR minggu kedua ini. Umayyah front Afrika Utara ekspansinya. Nah ini kemana aja daerah-daerahnya ya teman-teman. Kemudian Laut Tengah, Laut Merah, Jihun Spanyol, Tarik menaklukkan ke Spanyol, perluasan ke India dan ya sekitarnya, lupa deh. Lupa. Oke, itu dia. Kemudian lanjut ke bidang hijrah. Nah hijrah ini ada beberapa tambahan. Isi perjanjian Hudaibiyah yang ke-16, nggak hafal, terus kita diminta untuk memilih sikap yang diambil kalau tidak salah. Piagam Madinah kalau nggak salah yang butir 27, ditanya penerapan sehari-hari. Apa alasannya Nabi hijrah ke Madinah? Di dalam soal sudah ada pilihan, tinggal dipilih karena apa, peristiwa Isra Mi'raj, perintah hijrah. Dakwah ditentang, dakwah diterima, dan seterusnya. Nah itu tentang dakwah ya teman-teman, masih terkait perjanjian Hudaibiyah. Kalau di minggu pertama kemarin itu butir 24, di sini ada butir 16, ada butir 27. Coba pelajari keseluruhan dari butir-butirnya ya teman-teman. Kemudian terkait dengan tokoh Islam, itu ada beberapa tambahan. Disajikan tabel pemikiran Sultan Mahmud II yang benar, Ibnu Haytham sama Al-Khawarizmi. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, cara bersyukur kecuali. Berikut adalah pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, Islam harus dimurnikan ke sunnah dan Al-Quran. Islam, persatuan Islam harus direalisasikan. Di dinamisme dunia Islam, pintu ijtihad masih terbuka. Disuruh milih ya teman-teman mana yang termasuk pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho dengan karyanya tafsir Al-Quran Al-Karim. Kemudian disebutkan ilmuwan zaman Abbasiyah, Ar-Razi, Ibnu Sina, Haytimi, Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Khaldun. Ilmuwan di atas yang merupakan ahli matematika adalah, siapa teman-teman yang matematika? Yang jelas Khawarizmi ini matematika ya teman-teman. Kemudian banyak bermunculan tokoh-tokoh baru ya di FR minggu kedua ini. Ibnu Haytham Al-Khawarizmi ini ahli matematika ya. Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya. Kemudian di usul fikih, nah usul fikih ini ada, dan hukum Islam ada banyak tambahan ya teman-teman dari minggu pertama. Ulama yang menolak ihtisan beserta artinya, pendapat Imam Hanafi tentang ihtisan. Ada istilah mutafak dan mukhtalaf. Yang ditanya mutafak, opsi jawabannya sunnah dan ijma. Ijma dan apa, sunnah dan apa. Abu Hanifah memilih ihtisan seperti jawaban qiyas. Ulama Hanafiyah membolehkan ihtisan sebab menurut mereka ihtisan disamakan dengan yang menolak ihtisan Syafi'i karena menimbulkan syariat baru. Kemarin ada soal kurang lebih intinya gini, seorang pemimpin memperoleh uang dengan jalan korupsi. Dari yang dia menjadi pemimpin itu halal, kemudian hukumnya menjadi haram karena ya haram li ghairi, haram li zatihi, syahiha niati, syahiha lupa. Kebanyakan lupa sih ya yang huri FR. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan ini banyak tentang kehujahan dari ihtisan ya, teman-teman.
dari pendapat dari masing-masing ulama terkait dengan istihsan ini, coba teman-teman cek. Oke, kemudian lanjut ke topik wahyu. Nabi Muhammad dapat wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Iya, sama dengan yang minggu pertama ini. Kemudian Asmaul Husna, itu cuma ada satu tambahan, membantu menyeberang jalan termasuk Asmaul Husna. Oke, lanjut ke tentang sholat. Ini banyak banget ya teman-teman. Topik sholat ini aku ganti. Kemarin sholat ini topiknya cuma jamak qashar dan cuma sholat jamak dan sholat qashar. Ini topiknya aku ganti sholat, dan di FR kedua ini banyak bermunculan materi-materi baru. Itu soal cerita tentang menggabungkan sholat zuhur dan asar dengan jumlah rakaat, disebut jamak takdim, jamak takhir, jamak qashar, dan seterusnya. Rukhsah sholat bagi musafir ya. Anak laki-laki 7 tahun yang terbiasa diajak ayahnya sholat Jumat, terus karena ayahnya keluar kota jadi dia nggak sholat Jumat hukumnya. Nah, berarti ini hukum sholat Jumat bagi anak-anak ya teman-teman. Keutamaan sholat berjamaah kecuali. Menurut Imam Syafi'i, tidak membaca bismillah dalam sholat sah apabila tidak. Rakaat tidak dihitung kalau ketinggalan ruku ya teman-teman. Yang tidak termasuk hikmah sholat berjamaah, hati-hati mengecoh. Anak kecil 7 tahun. Nah, ini sama ya dengan yang poin D. Kemudian ada juga Pak A dan anaknya usia 6 tahun selalu berjamaah. Kalau Pak A kan wajib hukumnya, kalau anaknya kalau tidak sholat rawatib apa? Sholat tidak boleh dijamak dan dikosor menurut imam apa? Hukum tidak sholat jenazah karena sudah ada yang sholat. Fardu kifayah ya. Kalau fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mewakili, itu gugurlah kewajibannya. Oke, kemudian next ke topik akidah akhlak itu. Terus ada makalah Imam Ghazali tentang adab terhadap tetangga. Kemudian terus peristiwa wafatnya Hamzah di perang Uhud yang dimakan jantungnya sama Hindun. Orang-orang muslim meminta Nabi Muhammad untuk menghukum Hindun, tapi malah berdoa agar diampuni dosa-dosanya, termasuk ihsan apa? Ihsan dalam perang, ihsan dalam muamalah, ihsan terhadap orang kafir. Kemudian kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh istri orang, tapi Nabi Yusuf menolak, termasuk sifat menghindari maksiat, godaan. Jadi ayat tentang malaikat kiraman katibin, sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, ada cukup banyak ayat-ayat tapi kebanyakan saya lupa. Soal tentang amanah, fakta sidang, keterangan saksi, berkas acara perkara, tuntutan jaksa adil. Seorang pemimpin harus menghindari sifat istihza. Bagaimana cara penerapannya? Istihza itu saya juga jadi FR-nya nggak tahu ya. Ini ada pilihannya, menjadi agama sebagai permainan dan olok-olok, menjadikan agama sebagai landasan mengambil hukum, menjadikan agama sebagai peraturan. Nah, ini insya Allah jawabannya yang A ya teman-teman. Istihza ini. Kemudian tasamuh itu toleransi ya. Next ke bab toharoh, itu tambahannya terkait wudhu, soal cerita soalnya tetap sah. Padahal ada yang terlewatkan ketika wudhu, opsinya membasuh tangan, membasuh muka, mengusap kepala, mengusap kedua telinga. Membasuh kaki saya pilih mengusap kedua telinga. Sebenarnya bingung antara telinga dan kepala. Telinga ya, kalau yang terlewatkan tetap sah itu telinga. Kemudian tentang mandi janabah, kemudian tentang rukun wudhu, kalau lupa mengusap bagian kepala ya tidak sah ya, karena merupakan salah satu rukun. Seseorang yang sholat tapi wudhunya tidak sampai siku, hukumnya rukunnya sampai siku loh, berarti mengulang ya. Ini insya Allah yang A ini, karena termasuk rukun wudhu. Kemudian kurban, itu tambahannya ada yang tentang syarat hewan kurban. Kemudian kalau secara bahasa berasal dari kata koroba, artinya dekat, tapi kontennya tentang apa? Koroba yakrobu kurbanan. Itu ya mungkin ya dekat. Kemudian ada yang insya Allah ini tentang kurban, yang koroba ini. Kemudian ada ayat tentang hewan yang tidak boleh untuk berkurban karena buta, pincang, kurus. Hewan kurban pincang hukumnya ya tidak sah ya teman-teman, karena tidak boleh cacat. Kemudian akidah, anak kembar sepasang akikah, anak kembar sepasang laki-laki, jumlah akikah kambing berapa ekor? Disediakan sebuah ayat, kita disuruh mengambil perbedaan zakat dengan pajak. Ini beda konteks ya. Ini dia.
Ini tentang kalau kembar itu berapa gitu. Insya Allah 4 ya teman-teman. Kalau untuk satu orang anak laki-laki itu kan 2. Meskipun kembar, insya Allah hukumnya ini nanti tetap 4. Karena kan meskipun kembar ada 2 ya teman-teman. Kemudian 29, qada dan qadar takdir itu tambahannya tentang takdir X seorang banyak meninggal pada usia 57 tahun. Termasuk ke dalam takdir. Nah ini jadi jenis-jenis takdir ya teman-teman. Kemudian sholat Jumat. Ini aku salah blok apa ya? Harusnya yang aku blok ini yang atas, tapi yang aku blok ini malah yang bawah. Tar, aku hapus bloknya. Oke, yang nggak ada bloknya yang ini ya. Nah, gini. Tambahannya lupa sholawat dalam khutbah Jumat, sah apa tidak? Ya. Kalau sholawat ini merupakan salah satu rukun, ya otomatis tidak sah ya teman-teman. Masih sama sih dengan FR yang minggu pertama. Kemudian nikah. Nah ini bermunculan banyak ini. Ada hukum nikah. Kemudian hukum menikah bagi orang yang mampu secara finansial tapi bisa menghindari zina adalah, ini jawaban dari pemberi FR-nya sunnah ya teman-teman, tapi coba dicek benarkah sunnahkah. Kemudian hukum menikah bagi orang yang mampu secara finansial tapi bisa menghindari zina, oh sama ini. Kemudian hukum nikah bagi yang sudah berumur akan tetapi dia tidak khawatir berbuat zina, maka hukumnya nikah bagi, oh ini sama ya teman-teman konteksnya. Ini kalau yang ini mampu secara finansial, ini umur. Nah, hukum menikah bagi orang yang mampu dan tidak bisa menahan, kalau tidak bisa menahan dirinya. Kalau yang ini tidak bisa menahan, sedangkan kalau yang ini bisa menahan. Coba kita cek dari masing-masing hukum nikah ini ya, teman-teman. Kemudian sifat tablik Nabi, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ini masih sama dengan FR yang pertama. Pengarang buku, yang mengarang buku ilmu ada pilihannya. Nah, di sini ada buku atau tulisan Faisal Riza. Kemudian pengurusan jenazah atau yang dikenal dengan sebutan tahjiz al-janais, cara memandikan jenazah, soal cerita. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, memakamkan. Mengkafani ya mana mungkin ya memakamkan dulu, otomatis ya memandikan dulu. Ini yang paling tepat ya memang yang A. Kemudian tadi aku dapat soal kalau sedang haji atau umroh meninggal, maka yang tidak ditutup kafan bagian badan apa, kepala, kaki, tangan. Nah, di sini pilihannya, di sini pemberi FR-nya memberikan jawaban kepala ya. Kemudian 35 puasa itu ada beberapa tambahan. Seorang musafir yang sedang puasa Ramadan melakukan perjalanan berpesawat selama 60 menit, apa hukumnya jika dia berbuka di dalam pesawat saat di perjalanan padahal belum sampai waktu maghrib tersebut? Mubah, makruh, haram, halal. Hukum berpuasa bagi orang yang melakukan perjalanan tidak sampai 1 jam karena naik pesawat. Berpergian naik pesawat selama 60 menit terus dia tetap puasa, hukumnya apa? Terus soal yang sama, sikap dia membatalin puasa itu sesuai sama pendapat imam siapa? Si A pergi ke Jakarta dari Surabaya naik pesawat 60 menit tapi tetap puasa. Pertanyaannya, di bawah ini pertanyaan yang tepat adalah kalau saya tidak jawab boleh berbuka karena sudah mendapat ruksohnya. Ini kaitannya tentang ruksoh ya teman-teman. Kalau ini tentang puasa, kalau di sholat itu ruksohnya kan jamak sama qashar. Nah kalau di puasa, ini ruksohnya itu boleh tidak puasa ketika musafir juga. Nah ini untuk jarak ya, mungkin lebih terkait dengan jarak ya teman-teman. Jaraknya sama sih, jumhur ulama 85 km ini untuk sholat. Kalau puasa, ini mungkin ada tuntunan jarak tersendiri. Insya Allah sama ya, 85 km. Nah ini intinya seputar musafir ya teman-teman, puasanya bagi seorang musafir. Dan juga pendapat dari berbagai ulama terhadap rukhsah puasa ini. Oke, kemudian lanjut, ini ada materi-materi tambahan ya teman-teman. Dompet duafa SIA bergerak di bidang apa? SEA itu singkatan dari Social Entrepreneur Academy. Dompet duafa SEA ini sepertinya mendanai kegiatan untuk tumbuh dan berkembangnya wirausahawan. Nah ini jadi pemberi FR-nya memberikan jawaban ya teman-teman di bidang kegiatan wirausahawan.
Kemudian buku ini sudah ada tadi. Kemudian Majelis Syuro versi zaman sekarang bisa ditunjukkan pada pemilihan presiden, wakil presiden, kepala desa, legislatif, cari yang paling tepat. Hizbul Waton Minal Iman, pilihannya ada NKRI. Gerakan Islam di Medan, lupa namanya, itu berupa gerakan apa? Politik, sosial, budaya, agama. Al-Irsyad Al-Islamiyah, nama perguruan tinggi Matlaul Anwar di Pandeglang. Kemudian kontribusi organisasi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Oke, kita sudah berada di bagian terakhir. Untuk FR minggu kedua, tanggal 8-14 September. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan FR kita. Insya Allah nanti kita lanjut di next video. Buat teman-teman semuanya yang masih berjuang untuk tes, tetap semangat belajar ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.